Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran fikih kelas 8. Hari ini kita akan membahas mengenai sujud tilawah. Bersama saya di Umi Kalsum Channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Selalu ditunggu. Ya, adapun kompetensi dasar pada pembahasan kita kali ini adalah menghayati hikmah sujud tilawah, menjalankan sikap santun, jujur, dan tawadu dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan tata cara sujud tilawah, dan dapat mempraktikkan tata cara sujud tilawah. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran diharapkan kalian dapat memahami pengertian tilawah dan sebab-sebabnya, dapat mengimplementasikan tata cara sujud tilawah, dan terakhir kalian dapat mempraktikkan tata cara sujud tilawah dengan benar. Marilah sama-sama kita memulai pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kamu melakukan sholat berjamaah? Lalu kemudian setelah membaca ayat tertentu, imam melakukan sujud tanpa didahului rukuk terlebih dahulu. Itulah yang disebut dengan sujud tilawah. Mari kita berkenalan dengan sujud tilawah. Sujud tilawah secara bahasa adalah bacaan. Sedangkan secara istilah, sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat tertentu dari Al-Quran, yang mana ayat-ayat tersebut disebut dengan ayat-ayat sajadah. Jadi, ketika ayat sajadah tersebut dibaca, baik orang yang membaca ataupun orang yang mendengarnya, maka disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Nah, sujud ini boleh dilakukan dalam sholat maupun di luar sholat loh. Hukum melaksanakan sujud tilawah. Tahukah kamu hukum melaksanakan sujud tilawah? Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah, baik dan bernilai pahala bila dilaksanakan. Namun, tidak berdosa loh bila ditinggalkan. Tetapi dalam sholat berjamaah, ketika imam melakukan sujud tilawah, maka makmum wajib mengikutinya. Jadi, apabila imam membaca ayat sajadah dalam sholat, lalu bersujud tilawah, maka makmum wajib melakukan sujud tilawah. Namun, apabila imam tidak melakukan sujud tilawah, maka makmum juga tidak boleh melakukan sujud sendirian. Adapun dalil mengenai sujud tilawah adalah An Ubaidillah qala akhbarani Nafi'un an ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'ul Qur'an fayaqra'u suratan fiha sajdatun fayasjudu wa nasjudu ma'ahu hatta ma yajidu ba'duna mawdi'an limakanin jabhatihi, yang artinya dari Ubaidillah dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Kemudian ketika itu beliau bersujud. Kami pun ikut bersujud bersamanya sampai-sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Adapun sebab-sebab melakukan sujud tilawah adalah apabila kalian mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Nah, ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran itu ada 15 tempat ya. Yang pertama di surat Al-A'raf ayat 206, surat Ar-Ra'd ayat 15, surat An-Nahl ayat 49-50, surat Al-Isra ayat 109, surat Maryam ayat 58, surat Al-Hajj ayat 18 dan 77, surat Al-Furqan ayat 60, surat An-Naml ayat 25-26,
Surat As-Sajdah ayat 15, Surat Shad ayat 24, Surat Fussilat ayat 37-38, Surat An-Najm ayat 62, Surat Al-Insyiqaq ayat 21, dan Surat Al-Alaq ayat 19. Nah, tahukah kamu apa saja sih yang termasuk syarat-syarat dari sujud tilawah? Yang pertama adalah suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian maupun tempat sujud. Syarat yang kedua haruslah aurat. Syarat ketiga menghadap kiblat, dan syarat keempat adalah setelah mendengar atau membaca ayat-ayat sajdah. Sedangkan rukun sujud tilawah yang harus dilaksanakan ketika sujud tilawah adalah: yang pertama adalah niat, kedua takbiratul ihram, ketiga sujud sekali diawali dengan bacaan takbir, keempat duduk sesudah sujud tanpa membaca tasyahud, kelima salam, dan keenam adalah tertib. Cara melaksanakan sujud tilawah ada dua macam loh. Yang pertama di dalam sholat, dan yang kedua dapat dilakukan di luar sholat. Adapun jika sujud tilawah itu dilakukan di dalam sholat, ada dua cara. Yang pertama, apabila sholat sendirian, maka caranya adalah begitu mendengar atau membaca ayat sajdah dalam sholat, langsung takbir untuk bersujud sekali tanpa mengangkat kedua tangan, kemudian kembali berdiri meneruskan bacaan ayat tersebut dan meneruskan sholat. Namun apabila dalam sholat berjamaah, maka makmum wajib mengikuti imam. Jika imam membaca ayat sajdah kemudian melakukan sujud tilawah, maka makmum wajib ikut sujud. Tetapi apabila imam tidak melakukan sujud, maka makmum pun tidak boleh melakukan sujud sendirian. Sedangkan sujud tilawah juga bisa dilakukan di luar sholat apabila begitu selesai membaca atau mendengar ayat sajdah, maka langsung untuk menghadap kiblat dan niat melakukan sujud tilawah, bertakbir seperti takbiratul ihram, kemudian langsung sujud dan membaca doa sujud. Setelah itu bertakbir untuk duduk, kemudian salam. Adapun bacaan sujud tilawah adalah: sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya, wajahku bersujud kepada Zat yang menciptakannya, yang membentuknya, dan yang memberi pendengaran dan penglihatan. Maha berkah Allah, sebaik-baik pencipta. Nah, setelah mempelajari ketentuan sujud tilawah, tentu kamu tahu banyak bukan hikmah dari sujud tilawah yang dapat kita ambil. Yang pertama, dihindarkan dari godaan syaitan, mendekatkan diri kepada Allah, Zat yang Maha Pencipta, menghindarkan diri dari sikap sombong dan angkuh pada sesama, menumbuhkan kesadaran dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terakhir, lebih menghayati bacaan dan kandungan Al-Quran yang dibaca atau yang didengar. Setelah mempelajari sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur, kamu semakin tahu bukan betapa banyak rahmat Allah yang dianugerahkan kepada kita. Selain sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah juga menumbuhkan kesadaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta, sekaligus kesadaran akan kelemahan kita sebagai makhluk yang diciptakannya. Karena itu, sudah sepantasnya kita harus selalu berusaha untuk taat dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengimplementasikan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi pada ketika ada sebab tertentu, akan menumbuhkan perilaku tawadu, empati, tidak merasa lebih hebat dari yang lain.
Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah pembahasan mengenai sujud tilawah. Adapun tugas untuk kalian adalah hafalkan bacaan doa sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Burung elang makannya nasi, burung kutilang bersuara merdu. Duhai sekolahku yang selalu di hati, kami kangen dan sangat rindu. Sekian dari saya di Unikalsum Channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.